Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 7 akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu Zulfa Ulin Nikmah, 2 Nina Saprinawati, 3 Rafika Anisatul Husna, dan yang keempat saya sendiri Lulu Yuliana. Di sini kami akan menjelaskan tentang epistemologi matematika. Bidang kajian matematika. Bidang kajian matematika dibagi menjadi 6. 1. Besaran. Pengkajian besaran dimulai dengan bilangan. Pertama, bilangan asli dan bulat dan operasi aritmatika di ruang bilangan itu. Wilayah lain pengkajian ini adalah ukuran yang mengarah pada kardinal dan kemudian pada konsepsi ketainggaan lainnya. 2. Ruang pengkajian bermula dengan geometri khusus yakni geometri Euclid. 3. Perubahan. Perubahan adalah tema biasa di dalam ilmu pengetahuan alam dan kalkulus telah berkembang sebagai alat yang penuh daya untuk menyelidikinya. Pengkajian kaku tentang bilangan real dan fungsi-fungsi berbau real dikenal sebagai analisis real. Dengan analisis kompleks, lapangan yang setara untuk bilangan kompleks. 4. Struktur. Banyak objek matematika, misal himpunan dan fungsi, memerlukan struktur bagian dalam. Sifat-sifat struktur objek-objek ini diselidiki di dalam pengkajian grup, gelanggang, lapangan, dan sistem abstrak. 5. Matematika diskrit. Matematika diskrit adalah nama lazim untuk lapangan matematika yang paling berguna di dalam ilmu komputer teoritis. Ini menyertakan teori komputabilitas dan teori kompleksitas dan teori informasi. 6. Matematika terapan. Matematika terapan berkenaan dengan penggunaan alat matematika abstrak guna memecahkan masalah-masalah konkret di dalam ilmu pengetahuan, bisnis, dan wilayah lainnya. Sebuah lapangan penting di dalam matematika terapan adalah statistika. Periodisasi matematika. Ada 2 macam pembagian mengikuti waktu atau periode perkembangan. Pertama, pembagian waktu ke dalam 3 periode, yakni dahulu, pertengahan, dan sekarang. Kedua, Babilonia dan Mesir kuno, kejayaan Yunani, masyarakat Timur Dekat, Eropa dan masa Renaissance, abad ke-17, abad ke-18 dan 19, abad ke-20. Setiap periode dibagi menjadi 3 ataupun 7. Setiap periode memiliki ciri khas yang umum. Pada periode dahulu, ciri khasnya adalah empiris, mendasarkan pada pengalaman atau indera hidup manusia. Periode pertengahan dimulai dengan analisis. Periode sekarang, ciri khasnya adalah metode abstraksi dan generalisasi. Perkembangan matematika sesudah Renaissance. Masing-masing dari 7 periode terdapat peningkatan kematangan yang signifikan, namun juga terdapat keterbatasan. Periode Yunani, matematika masih bersifat empiris. Pada abad ke-17, kekurangan diperbaiki dengan munculnya geometri analitik, proyektif, dan diferensial pada abad berikutnya. Dalam periode terakhir, daerah jelajah matematika makin luas dan menyebabkan beberapa cabang menjadi lepas dari induknya dan menjadi otonom. Saya akan menjelaskan materi mengenai matematika sebagai bagian dari ilmu pengetahuan serta standar kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama, matematika sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. Matematika sebagai bagian dari ilmu pengetahuan merupakan sebuah pengetahuan yang diperoleh dari proses belajar. Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang terbagi menjadi ilmu formal dan ilmu faktawi. Perbedaan pokok antara ilmu formal dan ilmu faktawi menurut Rudolf Carnap ialah ilmu formal hanya mengandung pernyataan-pernyataan analitis, sedangkan ilmu faktawi selain memuat pernyataan analitis juga berisi berbagai pernyataan sintetis. Pernyataan analitis adalah pernyataan yang kebenarannya sama-sama mengikuti kaidah logika dan karena itu akan selalu benar. Sedangkan pernyataan sintetis merupakan pernyataan yang menyatakan sesuatu tentang pokok keterangan yang tidak terkandung pada pokok masalah tersebut. Kebenaran pernyataan sintetis harus dibuktikan dengan fakta yang terjadi dari hal yang disebutkan. Yang kedua adalah standar kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Indikator suatu pemikiran yaitu menemukan pengetahuan yang benar atau usaha untuk menghasilkan pengetahuan yang benar.
telaah epistemologi terhadap kebenaran membawa orang pada kesimpulan bahwa perlu dibedakan adanya 3 jenis kebenaran, yaitu kebenaran epistemologi, kebenaran ontologis, dan kebenaran semantik. Berikut ini adalah teori kebenaran epistemologi. Yang pertama yaitu teori korespondensi. Secara historis, teori kebenaran korespondensi adalah teori yang paling populer di kalangan filsuf. Realitas teori ini mengatakan kebenaran adalah apa yang dimiliki oleh proposisi yang berhubungan dengan cara atau realitas dunia ini. Menurut teori korespondensi, ada atau tidaknya sesuatu tidak mempunyai hubungan langsung terhadap kebenaran. Oleh karena kebenaran tersebut bergantung pada kondisi yang sudah ditetapkan atau diingkari. Jika suatu pertimbangan sesuai dengan fakta, maka pertimbangan itu benar. Jika tidak, maka pertimbangan itu salah. Yang kedua adalah teori koherensi. Teori kebenaran koherensi merupakan teori yang menempatkan kebenarannya dalam konsistensi segala perbuatannya. Menurut teori koherensi, suatu pernyataan dianggap benar apabila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Pernyataan yang benar merupakan pernyataan yang koheren menurut logika dengan pernyataan-pernyataan lain yang relevan. Yang ketiga, teori pragmatisme. Pencetus teori pragmatisme adalah Charles S. Peirce. Berpendirian bahwa teori kebenaran yang terbaik tentang suatu ide adalah pertanyaan. Menurut teori ini, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan tersebut berfungsi fungsional dan memiliki manfaat dalam kehidupan praktis. Teori pragmatisme dijadikan dasar dalam pengembangan ilmu terapan. Pragmatisme menyatakan materi selanjutnya yaitu notasi, bahasa, dan kekakuan. Sebagian besar notasi matematika yang digunakan saat ini tidaklah ditemukan hingga abad ke-16. Pada abad ke-18, Euler bertanggung jawab atas banyaknya notasi yang digunakan saat ini. Notasi modern membuat matematika lebih mudah bagi para profesional, tetapi para pemula sering menemukannya sebagai sesuatu yang mengerikan. Terjadi pemadatan yang amat sangat, sedikit lambang berisi informasi yang kaya. Seperti notasi musik, notasi matematika modern memiliki tata kalimat yang kaku dan menyajikan informasi yang barangkali sukar bila dituliskan menurut cara lain. Bahasa matematika terkesan sukar bagi pemula. Kata-kata seperti atau dan hanya memiliki arti yang lebih presisi daripada di dalam percakapan sehari-hari. Selain itu, kata-kata semisal terbuka dan lapangan memberikan arti khusus matematika. Jargon matematika termasuk istilah-istilah teknis semisal homeomorfisme dan terintegralkan. Tetapi ada alasan untuk notasi khusus dan jargon matematika ini, yaitu matematika memerlukan presisi yang lebih dari sekedar percakapan sehari-hari. Para matematikawan menyebut presisi bahasa dan logika ini sebagai ketat atau kaku. Ketat secara mendasar adalah tentang bukti matematika. Para matematikawan ingin teorema mereka mengikuti aksioma-aksioma dengan maksud penalaran yang sistematik. Ini untuk mencegah teorema yang salah ambil didasarkan pada praduga kegagalan. Selanjutnya, materi abstraksi dalam matematika. Abstraksi di dalam matematika merupakan suatu proses untuk memperoleh pokok, dasar, atau intisari konsep matematika, kemudian menghilangkan kebergantungannya pada objek-objek suatu benda di dunia nyata. Abstraksi juga merupakan proses yang kesinambungan di dalam matematika dan pengembangan bersejarah dari banyak topik matematika yang memaparkan kemajuan dari hal-hal yang konkret ke hal-hal yang abstrak. Proses abstraksi merupakan proses mengambil atau meninggalkan kuantitas benda dengan menghilangkan unsur-unsur benda yang berbeda. Manfaat proses abstraksi dalam matematika. Yang pertama, proses abstraksi merupakan proses yang ada dalam pikiran manusia saja yang diimplementasikan
dalam dunia kenyataan, maka dengan proses abstraksi tersebut kita dapat menentukan kuantitas dari jumlah benda yang sebelumnya belum diketahui oleh manusia berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang menghasilkan aksioma-aksioma yang ditetapkan nilai kebenarannya. Manfaat yang kedua, proses abstraksi inilah yang memicu perkembangan matematika sehingga angka dan bilangan merupakan bagian dasar dalam pengetahuan matematika. Tanpa pengetahuan matematika, manusia tidak bisa menggunakan segala apa yang berada dalam jagat raya universe dengan cermat dan bijaksana. Yang ketiga, abstraksi menjelaskan secara mendalam hubungan antara cabang-cabang dan bagian-bagian dari matematika antara satu dengan yang lainnya. Teknik, cara, atau metode dari satu cabang dapat diterapkan untuk membuktikan hasilnya pada cabang yang lain. Materi selanjutnya, kuantitas, pola, dan bentuk dalam matematika. Kuantitas merupakan kata yang menunjukkan tentang besaran suatu benda yang berkaitan dengan bilangan. Bisa juga dikatakan bahwa kuantitas sebagai penunjukan dari banyaknya objek benda dengan menggunakan angka dalam suatu bilangan. Bentuk dalam matematika yang akan dibahas dalam subbab ini mengenai pembuktian-pembuktian yang terjadi dalam bagian-bagian matematika, misalkan dalam geometri, aritmatika, aljabar, dan bagian-bagian lainnya dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Pola atau patterns yang dimaksud dalam pembahasan ini merupakan suatu sistem mengenai hubungan-hubungan menganalisis kejadian alam dan membuat suatu pola yang sama dengan aslinya. Pola yang sederhana biasanya kerap kali terjadi dalam alam. Studi matematika tentang pola-pola atau sekarang yang lebih dikenal dengan istilah rumus-rumus sangat diperlukan dalam matematika. Kuantitas, pola, dan bentuk dalam matematika mempunyai keterkaitan dan hubungannya antara satu dengan yang lainnya. Kuantitatif atau kuantitas tadi berkaitan dengan besaran atau banyaknya bilangan-bilangan. Selanjutnya, pola merupakan suatu sistem mengenai hubungan-hubungan yang menganalisis kejadian alamiah atau nature, yang jika perwujudan alamiah tersebut rumit untuk ditelaah, maka dengan mudah akan ditemukan pola-polanya. Sedangkan bentuk analisisnya merupakan langkah-langkah pembuktian yang digunakan untuk menyederhanakan penyelesaian tersebut dalam simbol-simbol yang telah diidentifikasi. Keterbatasan matematika. Dalam matematika, Anda tidak mengerti banyak hal. Anda hanya terbiasa dengannya. Perkataan menurut John von Neumann. Kebanyakan matematika berkaitan dengan pembuktian teorema, pengembangan teori matematika baru, dan menemukan aksioma untuk teori. Tetapi ada banyak pertanyaan penting tentang teori matematika itu. Pertama, teorema Lowenheim-Sholem. Teorema tentang keberadaan dan kardinalitas model. Teorema Cantor mengatakan bahwa kardinalitas himpunan kuasa dari suatu himpunan jelas lebih besar daripada kardinalitas dari himpunan semula. Hasil teorema Cantor adalah bahwa ada banyak himpunan yang tak terhitung. Kedua, paradoks Sholem. Paradoks Sholem adalah kontradiksi yang muncul dari teorema Lowenheim-Sholem. Paradoks Sholem menyatakan bahwa setiap aksiomatisasi teori himpunan yang dapat dihitung dalam logika orde pertama, jika konsisten, memiliki model yang dapat dihitung. Selanjutnya, teori ketidaklengkapan Gödel. Teori ketidaklengkapan yang pertama, Gödel mengatakan bahwa setiap sistem aksiomatik yang konsisten tidak dapat dibuktikan dalam sistem yang bersangkutan. Teorema ketidaklengkapan Gödel yang kedua menyatakan bahwa setiap sistem yang konsisten tidak dapat menemukan konsistensinya sendiri. Tetapi teorema ketidaklengkapan pertama memberitahu kita bahwa tidak ada teori yang konsisten yang dapat membuktikan kalimat Gödelnya sendiri. Jadi tidak ada teori yang konsisten yang dapat membuktikan konsistensinya sendiri. Keempat, hipotesis kekontinuan. Pertanyaan tentang kontinum yang paling terkenal yaitu apa kardinalitas dari himpunan bilangan real? Kita tahu bahwa kardinalitas bilangan real tidak terbatas dan lebih besar dari bilangan asli. Selain itu bisa ditunjukkan bahwa kardinalitas bilangan real adalah jumlah kardinalitas himpunan kuasa dari bilangan asli. Pada tahun 1940, Gödel membuktikan bahwa hipotesis kontinum konsisten dengan teori himpunan baku. Tetapi,
Konsistennya dengan teori himpunan baku dan dapat dibuktikannya dalam teori himpunan baku jelas bukan hal yang sama, dan hipotesis kontinum menolak bukti. Selanjutnya, pengetahuan matematika modern. Pengetahuan matematika modern lebih menekankan pada cara mengajar yang dilakukan dalam perkembangan zaman. Isi dari matematika modern digambarkan menjadi 3 kategori oleh Max Sobel dan Ivan M. Maletsky. Yang pertama, penurunan matematika. Seperti materi pada program tradisional, tetapi diajarkan pada tingkat yang lebih awal. Kedua, cara pandang baru. Topik-topik tradisional diperlakukan dengan cara pandang yang berbeda untuk memberi tekanan pada arti dan pemahaman. 3. Matematika modern. Topik-topik yang sebelumnya tidak dimuat dalam program tradisional dimasukkan ke dalam kurikulum yang baru. Karakteristik matematika modern lainnya yang menuliskan bahwa matematika modern memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, menekankan pada pengertian dan penemuan. Kedua, matematika modern memuat materi baru. Ketiga, pendekatan materi dalam matematika modern adalah matematika deduktif. Keempat, dalam matematika modern, ketepatan bahasa sangat diperhatikan. Kelima, matematika modern sangat menekankan pada struktur. Sekian penjelasan tentang epistemologi matematika dari kelompok 7. Kurang lebihnya saya sebagai perwakilan kelompok mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.